Hai semuanya, selamat pagi siswa-siswi kelas 5 Citra Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar mengukur isi atau volume dengan satuan yang tidak baku ya. Jadi satuan yang tidak baku ini satuan yang tidak diketahui jumlahnya, milinya, gramnya atau liternya itu nggak diketahui. Tapi ada satuan penakarannya. Contoh di sini Bu Lydia memiliki sebuah karung berisi beras. Nah, kita nggak tahu nih jumlah berasnya ada berapa kilo atau berapa liter, kita nggak tahu. Tapi jika kita tumpahkan ke dalam ember dan kita lihat ukuran si ember, misalnya ukuran embernya 10 liter, maka volume dari si beras ini adalah 10 liter ya. Jadi kita bisa menggunakan alat berupa ember untuk menghitung banyaknya beras misalnya seperti itu. Atau di sini ada penjelasan mengenai mengukur isi dengan satuan tidak baku. Satuan volume dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda dengan volume lebih kecil disebut satuan penakar. Satuan penakar dapat berupa gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, bak, dan lain-lain. Contoh di sini ada seorang ibu yang sedang membuat kopi ya anak-anak. Misalnya ada seorang bapak, dia suruh ibunya bilang gini, ibu tolong buatkan kopi dengan gelas misalnya. Satu gelas itu isinya 1 sendok gula dan 3 sendok kopi ya. Nah berarti si ibu menggunakan sendok sebagai satuan penakarannya. Jadi misalnya dia hitung nih satu sendok gula, kemudian 3 sendok kopi untuk 1 gelas kopi gitu. Ini berarti sendok dijadikan alat satuan penakar. Nah, kita nggak tahu nih di 1 sendok itu ada berapa gram gula atau misalnya ada berapa miligram gula. Nah, kita nggak tahu. Tapi sendok ini bisa dijadikan alat untuk menakar atau menghitung satuan yang tidak baku. Selain sendok ada apa lagi? Ada gelas, ada cangkir, ember, gayung ya. Bisa kita gunakan sebagai alat penakar. Misalnya ada seorang ibu mau buat agar-agar. Misalnya di tulisan bungkus agar-agarnya ada tulisan 1 bungkus agar-agar ini dimasak menggunakan 2 gelas air. Berarti gelasnya dijadikan satuan penakar atau dijadikan alat ukur untuk memasak agar-agar tersebut. Jadi 1 bungkus agar-agar itu dimasak dengan 2 gelas gitu. Kalau misalnya ibu itu mau masak 2 bungkus berarti 4 gelas. Nah, satuan tidak baku inilah yang disebut si gelasnya ini. Banyaknya gelas yang digunakan, banyaknya air yang digunakan dengan ukuran gelas atau sendok atau ember atau gayung gitu ya. Ini adalah macam-macam gelas yang biasanya digunakan ya untuk satuan penakaran. Di sini ada gelas plastik, ada gelas belimbing, ada gelas cantik, terus ada gelas yang mana lagi nih? Ada berbagai macam jenis gelas ya. Jadi selain menggunakan sendok, gayung, bisa juga pakai gelas. Di sini ada contoh. Gambarlah wadah atau tempat yang sesuai. Di sini ada 1 gayung itu sama dengan 3 gelas. Berarti kalau 2 gayung berapa gelas dong supaya gayungnya penuh? Harus ada 6 gelas. Betul, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada contoh lain. Contoh 1 sendok besar itu sama seperti 2 sendok kecil. Nah, kalau misalnya Bu Lydia punya 2 sendok besarnya berarti sama dengan 4 sendok kecil gitu. Jadi ini adalah alat-alat atau satuan-satuan penakaran. Sendok kecil itu misalnya 2 sendok kecil sebanding dengan 1 sendok besar gitu. Ini kita menghitung satuan yang tidak baku. Jadi kita menghitungnya dengan alat ini gitu.
Berikutnya, anak-anak bisa dikerjakan halaman 143 sampai 144. Di sini ada soal 1 gayung dan 1 gelas. Nah, berarti berapa gelas nih di sini yang dibutuhkan? Kemudian 2 gayung, berarti berapa gelas yang dibutuhkan? Kemudian ada 2 sendok besar dan 1 sendok kecil, berarti ada berapa sendok kecil di sini? Itu bisa dijawab. Selain soal berupa gambar, ada juga soal berupa cerita ya. Di sini ada 4 gelas sama dengan 1 liter. Dalam 1 hari, minimal tubuh membutuhkan 2 liter air. Berapa gelas air minum yang dibutuhkan dalam 1 hari? Jadi cari 2 liter itu berarti berapa gelas. Di sini katanya 4 gelas sama dengan 1 liter. Berarti kalau 2 liter berapa gelas tuh? Nanti silakan dijawab juga ya. Ini ada di halaman 143 sampai 144. Selain itu, ini kan mudah ya, tinggal gambar jumlahnya yang sesuai. Nah, Bu Lydia mau challenge nih. Challenge berikutnya adalah yang ini. Di sini ada gambar ember, ada gayung, kemudian ada gelas ya. Di sini ada pernyataan, sebuah ember dapat diisi sebanyak 8 gayung hingga penuh. 8 gayung ya ember. 4 gelas dapat dimasukkan ke dalam gayung hingga penuh. Jadi pertanyaannya, berapa gelas air di dalam ember tersebut? Nah, ceritanya di sini ada air banyak. Terus sebelum dimasukin ke dalam ember, airnya dituang dulu ke sini. Kalau 1 gayung penuh, nilainya 4 gelas ya, nilainya 4 gelas. Dari sini airnya dimasukin lagi ke ember sampai penuh juga. Jadi nanti berapa jumlah air yang dimasukin ke dalam ember, tapi pertanyaannya berapa gelas gitu. Silakan dikerjakan halaman 143 sampai 144. Kemudian challenge-nya silakan kerjakan di buku catatan saja. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita belajar mengukur isi atau volume menggunakan satuan yang tidak baku ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.